Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai persilangan di hibrid atau hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua itu dikenal juga dengan hukum pengelompokan secara bebas, di mana hal itu bisa terlihat pada saat pembentukan sel gamet. Beberapa aler yang berbeda yang berada pada kromosom yang bukan homolognya akan berpasangan atau mengelompok secara bebas. Mungkin nanti akan lebih jelasnya bisa kita lihat bersama-sama pada slide berikutnya. Nah, ini adalah diagram garpu. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan gamet. Misalnya, kita akan menentukan gamet, ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya, yang jumlah gamet itu adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah heterozigot. Nah, di sini jumlah heterozigotnya ada 2. Jadi ini A besar A kecil, B besar B kecil. 1, 2. 1 A besar A kecil, 1 B besar B kecil. Ini. Nah, diagram garpu ini untuk menentukan salah satu cara untuk menentukan gamet. Kembali lagi, yaitu misal ini sebagai contoh genotipnya A besar A kecil. Maka dari genotip A besar A kecil ini nanti akan terbentuk akan terbentuk 4 gamet ini. Caranya, ini kan A besar A kecil, heterozigot yang pertama ini tulis di sini A besar A kecil. Kemudian ini heterozigot yang keduanya adalah B besar B kecil. Ini masing-masing ditulis. Ini kan tadi yang A besar, di sini tulis B besar B kecil. Ini yang A kecil juga sama, ditulis di sini B besar B kecil. Nah, menentukan gametnya ini tinggal ke sini. Ini A besar B besar ini. Berarti A besar B kecil ini. A kecil B besar ini. A kecil B kecil. Jadi ada 4 macam gamet. 1 2 3 4. 2 pangkat N. N-nya tadi jumlah heterozigotnya ini ada 2 pangkat 2 berarti 4, maka terbukti gamet di sini yang terbentuk ada 4 macam gamet. Nah, tadi disebutkan pengelompokan secara bebas. Jadi kayak ini, misalnya A besar, gamet yang pertama kan B besar. Ini kan bukan alelnya, ini adalah kromosom, bukan kromosom homolognya. Ini terus A besar B kecil. Ini akan bukan dengan homolognya. Itu pengelompokan secara bebas dengan gen yang bukan berada pada kromosom homolognya. Nah, kita langsung aja ke contoh persilangan di hibrid. Misalnya diketahui gen A besar itu untuk bulat, gen B besar untuk kuning. Ya, jadi A besar untuk bentuk yaitu bulat, B besar untuk kuning. Nah, kita silangkan parental pertamanya P1 ini. A besar B besar B besar disilangkan dengan A kecil B kecil B kecil. A besar B besar B besar berarti bulat kuning. A kecil B kecil berarti kebalikan dari sini, sifat alternatif dari bulat kuning. Anggaplah keriput hijau. Nah, gametnya dari sini ini kan tidak ada heterozigotnya, jadi gametnya hanya setengah dari sini, setengah dari A besar dan setengah dari B besar B besar. Berarti ini A besar B besar. Ini dari A kecil, ini yang A kecil, dari B kecil ini B kecil. Jadi gametnya setengah. Ingat aja meiosis bahwa gamet itu memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Jadi ini gametnya, ini gamet dari sini, ini gamet dari sini. Jika sesama F1 disilangkan, nah ini F1. Jadi gamet ini dengan ini kan disilangkan. Hasilnya adalah keturunan pertama atau filial pertama atau F1, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. A besar berpasangan dengan alelnya ini, B besar berpasangan dengan B kecil. Jadilah ini F1-nya. Ini berarti karakternya ini adalah
bulat kuning karena A besar dan B besar itu bersifat dominan. Nah, sekarang ini F1, jika sesama F1 disilangkan kayak ini, berarti dia jadi parental kedua. A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B besar B kecil. Jadi bulat kuning heterozigot disilangkan dengan bulat kuning heterozigot. Ya, ini juga yang mungkin disebut dua sifat beda. Jadi ada bentuk, ya, ini misalnya bulat kan bentuk kuning warna, berarti dua sifat beda. Begitupun ini keriput hijau. Balik lagi ke tadi, ini yang P2, A besar A kecil B besar B kecil, A besar A kecil B besar B kecil. Jadi yang tadinya F1 sekarang menjadi parental kedua. Nah, sekarang kita menentukan gametnya. Ingat, menentukan gametnya dengan cara tadi, yang ini. Yang ini. Ya, ini cara menentukan gametnya. Kalian tinggal tulis aja kayak begini. Ya, sehingga kita sekarang punya gamet A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Jadi dari sini A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil, sama dengan ini juga. Jadi kalian boleh tulis satu kali karena ini dan ini gametnya sama. Kita lanjut. Selanjutnya, gamet yang tadi kita masukkan ke segi 4 papan catur atau diagram Panet dari persilangan di hibrid. Tadi kan ada gamet, kita buat ini kayak gini. Tadi kan kita perlu untuk menyimpan 1, 2, 3, 4. Kesini juga sama, 1, 2, 3, 4. Gamet yang tadi yang 4 macam kita tulis di sini. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Sama ini juga. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, sekarang kita sudah punya segi 4 papan caturnya atau diagram Panetnya dari persilangan di hibrid. Selanjutnya kita tinggal menyilangkan. Mungkin ini waktu SMP juga kalian udah pernah, mudah-mudahan masih ingat. Ini disilangkan dengan ini, hasilnya simpan di sini. Terus ini dengan ini, hasilnya disimpan di sini. Ini dengan ini, hasilnya disimpan di sini. Ini dengan ini disimpan di sini. Terus ini dengan ini ke sini. Terus aja gitu. Ini ke sini, di sini. Sampai nomor 16. Nanti misalnya ini 16. A kecil B kecil dengan A kecil B kecil, berarti di sini A kecil B A kecil A kecil B kecil B kecil. Di sini A besar B besar B besar. Ini 10 misalnya ini. Berarti ini dengan ini. A besar A kecil B besar B kecil. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau udah diisi seperti ini. Ya, hasil persilangan F2. Persilangan di hibrid F2 atau filial kedua atau keturunan kedua. Ini ada 16. Ya. Nah, Ibu tuliskan ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 16. Ada huruf yang ditulis dengan biru, dengan merah, dengan hijau, dengan hitam. Itu untuk menunjukkan penotip yang ini kan genotipnya, ini genotip. Ini 1 sampai 16 itu adalah genotip. Dari 1 sampai 16 ini ada yang sama, ada yang beda. Coba ini ke sini. 4, 7, 10, 13 itu kan sama. Sedangkan yang ini dominan semua dan ini resesif semua, masing-masing hanya 1. Ibu kira kalian tidak akan kesulitan untuk sampai ke sini. Kita lanjut ke dari sini, kemudian dihitung berdasarkan ini dihitung perbandingannya, perbandingan fenotip dan genotip F2 dari persilangan di hibrid. Nah, tinggal dibuat macam tabel ini. Nah, kalian tinggal urutkan yang 1 sampai 16 tadi, itu sebetulnya hanya ada 9 macam genotip. Ya. Yang ini
A besar, A besar, B besar, B besar atau bulat kuning. Ini A besar, A besar, B besar, B besar itu rasio genotipnya cuma 1. A besar, A besar, B besar, B kecil 2. A besar, A kecil, B besar, B besar 2. A besar, A kecil, B besar, B kecil 4. Ini tinggal dihitung dari segi 4 papan catur tadi. Nah, kalau kalian urutkan begini, cara nulis ininya macam genotipnya. Diurutkan begini supaya apa? Supaya mudah ini menghitung macam fenotipnya. 1, 2, 3, dan 4. Ini kan sama bulat kuning semua. Sehingga kalian tinggal menjumlahkan. Berarti ada 9 yang fenotipnya bulat kuning. Dari mana 9? Dengan menjumlahkan ini. Kemudian ini. Pokoknya diurutkan gini aja biar berkumpul yang fenotipnya sama. Ini A besar, B kecil, B kecil itu kan bulat hijau. Sama ini juga A besar, A kecil, B kecil bulat hijau. Berarti yang bulat hijau jumlahnya ada 3. 3 dari mana? Ya ini dari sini. Ini ditambahkan ini. Ya, ini sekarang A kecil, B besar adalah keriput kuning. Berarti A kecil, B besar, B kecil juga keriput kuning karena kan ini dominan terhadap ini. Berapa jumlahnya? 3, yaitu dari sini. Terakhir ini yang resesif semua, A kecil, B kecil, itu keriput hijau. Jumlah yang rasio fenotipnya cuma 1, genotipnya juga cuma 1. Itu contoh persilangan dihibrid dari mulai parental pertama F1, parental kedua sampai perbandingan F2-nya. Jadi ini perbandingan atau rasio fenotipnya, ini adalah rasio genotipnya. Nah ini tinggal tugas terstrukturnya ya. Yang nomor 1 itu yang monohibrid kalian lewat saja karena udah ada pada tugas yang minggu lalu. Yang kalian kerjakan adalah yang nomor 2 aja ya. Demikian aja mungkin mengenai persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Seperti pada soal ini misalnya, pada kelapa sifat buah banyak atau B besar dominan terhadap buah sedikit. Sedangkan sifat batang pendek atau R besar dominan terhadap batang tinggi, yaitu R kecil. Tentukan rasio fenotip dan genotip F2-nya dari persilangan antara kedua pohon kelapa tersebut. Kalian persis mengerjakan seperti yang tadi sudah dibahas contohnya. Ya. Jadi ini adalah yang nomor 2 aja yang dikerjakan, yang 2 sifat beda. Jadi di sini 2 sifat bedanya apa? Yaitu mengenai buah banyak dan tinggi pendeknya batang. Demikian aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian agak terbantu dengan penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.